Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam mukhrijina minadh dhulumati wadh dhalam ila darajatil aliyati was sa'adati ala dawam. Asa an nakuna nahnu min ti'adadi tabi'iyatihi ila yaumil qiyamah. Duifullah dan duifur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Ya, insyaallah ada beberapa jam ke depan kita akan isi dengan manasik atau teknis persiapan perjalanan kita menuju ke tanah suci Makkah besok pagi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap yang akan kita kerjakan bila dipersiapkan dengan matang, maka akan mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran, dan juga insyaallah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, patut kita juga bersyukur bahwa Allah masih memberikan kenikmatan. Paling tinggi adalah nikmat sehat. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan nikmat, yaitu rasa. Masih dapat merasakan nikmatnya mengkonsumsi kurma. Tadi alhamdulillah pagi tadi kita sudah berkunjung ke tempat-tempat yang luar biasa. Walaupun kunjungan ini mungkin 2 kali ya ke pasar kurma, tapi alhamdulillah tidak ada mengurangi rasa semangat kita untuk mendapatkan keberkahan dari tanah yang penuh berkah ini. Apalagi dari Indonesia kita sudah sematkan dalam hati kita berburu berkah di tanah suci penuh berkah. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari di sini untuk meraih ataupun berburu berkah, keberkahan di tanah suci penuh berkah ini, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Rasul, Madinatul Rasul, kota Nabi, yang mana insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak ya tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berangkaikan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Dengan beliau kita dapat merasakan lezatnya ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang terjadi apabila tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan, atau tidak diutusnya Nabi atau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke umatnya yang terakhir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diutus diutammima makarimal akhlak, merubah, mendobrak dari zaman terbelakang menuju zaman yang terpandang. Dari zaman yang tidak kenal ilmu pengetahuan, artinya kenal dengan Allah, mereka mengenal Allah. Dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Artinya kebodohan di sini bukan bodoh secara ilmu, ya, pengetahuan yang kita tahu itu, akan tapi mereka ilmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang Arab dulu mereka terkenal dengan sastranya, sastra klasik, sastranya tinggi, bahasanya tinggi, namun mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendobrak semuanya. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini pun ya kita juga dapat merasakan nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengutip dari salah satu hadis, ya, Rasulullah pernah bilang pada para sahabat, ya seperti ini waktu kumpul-kumpul, wudittu anni laqitu ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabatnya tahu, sahabatnya di depan-depannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaisa nahnu ikhwanuka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kemudian Rasulullah katakan, "Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, ya, ikhwani itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani itu adalah saudara-saudaraku." Nabi katakan, saudara-saudaraku alladzina yu'minu bi walam yarau. Ini mereka yang beriman kepadaku namun belum pernah berjumpa denganku. Mereka mengimani apa yang aku bawa tapi belum pernah berjumpa denganku. Mereka ya mengambil
manfaat, mengambil faedah, mengambil pelajaran padaku, tapi belum pernah berjumpa denganku. Mereka merindu kepadaku, tapi belum pernah berjumpa denganku. Siapa mereka? Yaitu umat-umatnya. Siapa umatnya? Ya kita-kita ini. Artinya kita dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita bisa berada di tempat ini dan bisa meruahkan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar menyebut namanya, bukan hanya sekedar kita berselawat kepadanya, akan tapi kita berada di sampingnya, berhadapan dengannya, bahkan kita tidur pun berada di samping, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang luar biasa dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan kesyukuran itu menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Duyufullah dan duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, besok kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan meninggalkan tempat ini. Lebih kurang 3 hari, 4 hari. Ini hari yang kelima kita berada di sini. Kita banyak berinteraksi dengan banyak orang. Kita banyak berjumpa dengan banyak orang. Kita tahu dan kita melihat lain mata, lain apa? Lain telinga, lain raut wajah, lain bentuk hidung, lain warna kulit. Kita berjumpa dengan banyak orang, berinteraksi sosial, bersentuhan dengan orang-orang, dan itulah bukti bahwa Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam-macam bentuk paras, tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berbaur jadi satu, bisa bersujud di satu tempat yang satu, di tempat yaitu menghadap ke tempat yang satu, salat dengan iman yang satu, yaitu di mana Bu? Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid An-Nabawi ketika kita mengerjakan salat 5 waktu. Thayyib ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota Makkah untuk meraih kesempurnaan ibadah umroh yang tujuan pertama itu adalah pertama menghilangkan kefakiran, yang kedua menghilangkan dosa-dosa semuanya, maka perlu ada persiapan-persiapan. Apa persiapan-persiapannya? Karena umroh ini adalah penghapus dosa-dosa, maka persiapan-persiapannya kita sebelum dihapus, kita juga harus menghapus dosa-dosa itu dulu. Ada persiapan batin, ada persiapan zahir. Persiapan batin menyangkut dalam kita. Persiapan zahir yaitu apa yang ada pada kita. Persiapan zahir mungkin ibu-ibu yang makannya teratur, alhamdulillah, tidurnya juga teratur, senang, nyaman. Itu persiapan zahir semua itu. Mengkonsumsi minuman-minuman yang baik, air zam-zam dikonsumsi, tidak mengkonsumsi es, tidak mengkonsumsi yang dingin ataupun yang sejuk-sejuk. Itu merupakan persiapan batin, persiapan zahir kita untuk menuju ke tanah suci Makkah, atau menjaga badan agar tetap sehat, agar tetap prima, tidak sakit. Nah, insyaallah ibu-ibu ada persiapan yang lebih krusial lagi. Apa itu persiapan batin? Persiapan batin apa itu ibu-ibu, bapak-bapak? Yang pertama, selesaikan selesaikan hubungan kita kalau itu berkait dengan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya dosa, merasa dosa kita kian bertambah, kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang kita diam aja, dosa Bu ya. Maka banyak-banyak kita memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya kepada Allah, vertikal, hubungan vertikal pada Allah. Karena apa? Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah di tempat ini, ya, diberi kesehatan, diberi kenyamanan, enak beribadah, ya. Syukur salah satu di antara bukti kita sebagai hamba. Tapi sebelum kita menuju ke rumahnya Allah di Makkah Mukarramah, maka selesaikan dulu permasalahan kita dengan Allah. Kalau ada misalnya kaitan dengan Allah seperti dosa, khilaf dan salah, maka selesaikan di sini dulu. Taubat, istighfar, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kemudian ada lagi yang kedua, selesaikan sesama kita, sekamar gitu ya. Mungkin kita ketika dalam satu kamar ada kata-kata kita yang menyakiti orang lain, maka selesaikan dulu, minta maaf minta diikhlaskan, minta dimaafkan kesalahan-kesalahan. Karena apa? Karena kita hendak melaksanakan ibadah umroh itu. Maka saling memaafkan adalah salah satu jalan yang baik untuk kita. Memaafkan, buka hati kita untuk memaafkan orang lain, buka kita itu untuk memaafkan. Kalau misalnya kita sudah minta maaf, kemudian orang nggak mau memaafkan, itu urusan lain.
Tapi yang jelas kita mohon maaf, meminta maaf kepada pasangan kita, kepada teman sekamar kita, kepada tetangga-tetangga samping kiri kita. Itu di antara persiapan batin. Artinya sebelum kita menuju Allah, ke rumahnya Allah, udah impas dulu, Bu, Pak. Ya, kesalahan-kesalahan kita. Mungkin boleh jadi ada salah kita, salah ngomong. Ada mungkin kita mengganggu, misalnya kelamaan di WC ya. Ya biasanya kita di WC itu 5 menit, sampai 10 menit. Yang lain gara-gara kita di WC lama, di WC lama, ke masjidnya terlambat ya. Itu kesalahan. Kesalahan kan banyak tuh. Ada dosa kesalahan itu yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui, ada yang besar, ada yang kecil kan gitu. Ada yang nyata, ada yang tidak. Ada yang sudah, ada yang mau gitu. Nah, itu semuanya dosa, dan dosa-dosa itu harus kita hapus. Sebelum kita menuju ke Makkah, maka selesaikan dulu ya. Maafan, saling bermaafan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin mungkin di antara kita tidurnya punya lantunan musik yang luar biasa, lantunan lagu. Apa itu, Pak, Bu? Ngorok misalnya, mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada lagu di sebelah kita nih, lagi konser misalnya kan. Contohnya, terganggu nggak? Mungkin terganggu. Kita nggak tahu, tapi dosa siapa itu, Bu, Pak? Ya dosanya yang melakukan dong. Nggak mungkin dia yang melakukan, dosanya orang lain ya. Pasti dosanya yang melakukan. Maka saling memaafkan. Nah, di sini tempat momen yang tepat untuk kita membuka hati kita seluas-luasnya. Bu, Pak, kalau hati kita luas, tempat sepi jadi luas. Tempat yang sempit pun jadi luas. Karena apa? Karena hati kita luas. Hati kita legowo, hati kita ikhlas. Sehingga apa yang kita lakukan itu enak-enak aja, enjoy saja. Nyaman, senang, ya, gembira, sehingga ya batin kita nih nampak wajahnya kok ceria terus. Apa sih ya kiat-kiatnya? Oh, rupanya selalu tersenyum. Oh, rupanya selalu memaafkan. Oh, rupanya senantiasa membuka hatinya untuk apa? Untuk saling memaafkan atau untuk memaafkan orang lain, untuk legowo, untuk apa? Untuk mudah kita menerima orang lain, ya. Mudah untuk menyesuaikan tempat kita. Samalah pepatah kita di Indonesia itu, kalau kita masuk kandang kambing kita ngembek lah. Kalau kita masuk kandang kucing kita meong gitu. Artinya menyesuaikan diri. Nah, begitu juga kita berada di sini 5 hari, sama kita menyesuaikan diri dengan udara, dengan situasi, dengan kondisi. Ketika nanti kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah sudah fit. Karena kita sudah menyesuaikan diri dengan baik. Begitu Ibu Bapak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Bu, Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, peralatan. Ya, peralatan ini peralatan tempur. Apa peralatan tempur? Boleh jadi ya persiapan obat-obatan. Itu persiapan perlengkapan namanya. Kemudian baju-baju yang baik, baju yang bersih, ya. Kemudian sendal-sendal yang tidak berjahit. Itu persiapan-persiapan dan perlengkapan kita dalam menunaikan ibadah umroh. Kemudian untuk perempuan persiapan manset itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya manset, bagaimana Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ya, minimal kita tutup tangan kita. Lengan kita tutup. Biarkan dia berada di dalam mukena. Gitu, Bu ya. Oke, jadi ada pertama persiapan batin, ya, kemudian persiapan zahir, kemudian persiapan perlengkapan. Kembali sedikit ke persiapan batin tadi, Bu ya, yaitu perbanyak kita salawat. Ya, perbanyak salawat, dan mudah-mudahan dengan salawat itu akan memberikan kebaikan-kebaikan, kelancaran kepada kita. Tentunya kita sudah banyak sekali menemui kemudahan-kemudahan. Dari awal pertama sekali kita meninggalkan tanah air sampai ke Oman ke Jeddah, kemudian sampai ke Madinah. Di Madinah kita berinteraksi dengan banyak orang, kemudahan-kemudahan sudah kita dapatkan. Ya, baik itu kemudahan ketika kita menerima kunci, kamar, makan, ya, sandang, pangan dan sebagainya, itu semuanya ya kita temui dan sudah kita rasakan dan sudah kita lewati. Alhamdulillah, semuanya banyak kemudahan-kemudahan. Tentu itu semuanya Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur kita, rasa bersyukur kita kepada Allah, sehingga yang dimudahkan oleh Allah tersebut kita bersyukur dimudahkan lagi. Ya. Seperti itu. Amin. Ya rabbal alamin. Thayyib, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok umroh
ya, umroh itu Bu, kalau dia menurut bahasa dia ziarah. Tapi kalau dia menurut istilah, maka ada yang harus dia lakukan. Berihram, ya, niat di miqat, kemudian datang ke miqat. Nah, itu rukun-rukunnya ada. Kenapa? Karena dia menurut istilah. Nah, puncak daripada umrah itu kemana? Menuju ke Baitullahil Haram. Besok, maka persiapan sebelum kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah apa saja Ustaz? Yang pertama, kita lihat dulu nih rukun-rukunnya. Rukun umrah ada berapa ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada 5. Rukun umrah ada 5. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, dikerjakan secara berurutan. Tidak boleh lompat-lompat ataupun gantian. Nggak boleh. Jadi, kita ulangi lagi, rukun umrah itu ada 5. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, berurutan. Ya, alhamdulillah Mas Anggit. Videonya di-shoot ibu-ibunya juga dong. Masa Ustadz aja di video nih. Ibunya komplain, kita nggak masuk TV nih. Ya. Ini kita live Bu ya. Saya ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi ya. Kalau kita menginjak ke ihram, di ihram itu ada kandungannya. 3 kandungan di ihram itu. Yang pertama, mengenakan pakaian ihram, niat ada di situ di ihram, kemudian mikot juga ada di ihram. Artinya ihram di sini penjelasannya adalah mengenakan pakaian ihram di mikot beserta niat. Mengenakan pakaian ihram di mikot beserta niat. Jadi rukun umroh yang pertama yaitu ihram ada 3. Tingkatannya 3 kandungannya. Pertama, ya apa Bu? Mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, di mikot. Yang ketiga, dengan niat. Jadi mengenakan pakaian ihram ya beserta niat di mikot. Itu namanya rukun umroh yang pertama. Namun ibu-ibu bapak-bapak, sebelum kita menginjak ke rukun umroh yang pertama, ya yaitu apa? Ihram, ada sunnah-sunnah ihram. Apa sunnah-sunnah ihram bapak-bapak? Yang pertama, bersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Bersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil mungkin dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi, maka kita ambil ya waktu kesempatan untuk mandi. Sama seperti kita mandi janabah. Di shampoo, di sabun ya Bu ya. Kapan itu mulainya? Mulai nanti malam jam 2. Jadi jam 2 ibu-ibu silakan yang mau mandi. Kalau nyampunya kapan? Silahkan bebas ya. Mau shampoonya habis asar nanti boleh, atau mau habis maghrib juga boleh. Tapi mandinya usahakan ketika kita mau membersihkan diri kita pada saat kita berada di tanah suci Makkah ataupun Madinah, maka usahakanlah kita mandi itu ketika embun pagi mulai turun. Ketika embun pagi mulai turun. Jangan habis maghrib mandi, habis isya mandi, tengah malam mandi, jangan. Usahakan setelah setelah embun pagi mulai turun. Jam berapa itu ibu bapak? Lebih kurang jam 2 ataupun jam setengah 3. Pokoknya setelah embun pagi mulai turun, kita mandi udah oke dah enak dah. Ya itu anjurannya, dan insya Allah lebih fresh dan lebih sehat. Nah, gunakan shampoo, gunakan sabun, ya bersih-bersih semuanya. Yang mau pakai deodoran, mau pakai body lotion, sunblock silakan dikenakan. Nah, apa itu ibu bapak? Sunnah ihram yang pertama yaitu mandi janabah. Yang kedua yaitu potong kuku. Kenapa kita potong kuku ini setelah kita mandi? Lagi bagus. Kenapa? Kalau kuku ini kena air, dia lebih lembut ibu-ibu. Ya, karena kuku ini masih bagian tubuh kita. Maka potong kuku, jangan sampai kukunya panjang. Yang kukunya panjang, ada momen yang paling tepat untuk motong kuku, yaitu ketika kita hendak melaksanakan ibadah umrah. Ya, mungkin kita punya ajian yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak memotong kuku selama berapa tahun misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, momen yang tepat ini jadikan ia untuk kita memotong kuku, membersihkan diri kita. Potong kuku yang pertama. Yang pertama tadi apa Bu? Maaf, mandi janabah. Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Ini maaf ini bapak-bapak ini yang bulu ketiaknya sampai
ke lengan sebelah kanan ya, usahakan dicabut. Dicabut Pak, Bu, sunnah itu Bapak ya. Nah kalau misalnya kita sakit Ustaz dicabut, kita bilang Ustaz sakit dicabut Ustaz. Nah, ambil 2-3 helai, kemudian dikerok. Sunnahnya sudah dapat. Begitu Bu, Pak. Ya Bu ya. Ibu-ibu juga sama, mencabut bulu ketiak. Kalau kira-kira tidak sanggup mencabut semuanya, 1-2 helai, kemudian dikerok. Dengan apa? Dengan kerokan itu, jilet itu. Nah, sudah yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Mencukur bulu kemaluan. Dah, keempat. Jadi ibu-ibu, itu sunnah-sunnah sebelum kita menunaikan ibadah umroh. Ya, jangan sampai sunnah-sunnah ini kita tinggalkan, rugi. Ya, selain itu sunnah-sunnah yang lainnya, pakai wangi-wangian, sunnahnya Bu ya, pakai deodoran bersih, yang pakai apa? Pakai celak, boleh silahkan, itu sunnah-sunnah juga. Kenapa? Karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, menunaikan ibadah umroh. Sudah bisa dipahami Bu ya, Bu? Sunnah-sunnah tadi. Dari sunnah-sunnah sini, ya ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ketiaknya nggak ada bulunya? Ya nggak usah dibahas kalau nggak ada. Ini hanya untuk yang mungkin ibu sudah cabut ya, salah satu sunnah. Karena sunnah ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita kerjakan karena kita ingin menaikkan ibadah umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau masih ada, kalaupun sudah tidak ada, ya alhamdulillah. Artinya kita tidak harus berjibaku untuk menahan sakit, ya mencabut bulu ketiak tersebut. Ya, Pak Subli, jangan lupa napi kelalen, ya dicabut, dibersihkan. Bapak ya, dibersihkan. Nah, baik. Ada yang lain? Mau bertanya silahkan. Kalau digunting aja gimana? Ya maaf. Digunting aja. Dicabut, ambil sunnahnya 1-2 kemudian dicabut. Rambut nanti. Rambut ini sunnahnya. Kalau rambut itu nanti ada masuk ke rukunnya, rukun umroh, dibotak ataupun dicukur. Nah ini sunnah-sunnah sebelum kita menunaikan ibadah umroh. Nah, ada yang lain? Sama nggak apa, yang kalau mau dirapikan boleh. Ya, baik. Menginjak yaitu yang pertama, rukun umroh yang pertama. Apa itu ibu bapak? Ihram. Apa itu? Ihram. Ihram. Jadi bapak-bapak nanti kenakan pakaian ihram. Insya Allah setelah makan siang. Ya, insya Allah makan siang itu sebelum zuhur. Kita usahakan nanti makan siangnya sebelum zuhur. Ibu-ibu kenakan pakaian ihram itu sudah pakai pakaian ihram tuh. Ya, jam 2 sudah mandi. Koper-koper kan kita akan letakkan di depan kamar itu jam 7. Koper-koper kita sudah harus di depan kamar jam 7. Kalau misalnya koper-koper jam 12 malam sudah siap, letakkan saja di depan kamar, tidak ada masalah. Ya, sebelum subuh mau meletakkan koper di depan kamar karena di dalam kamar kan mungkin boleh jadi penuh ya. Letakkan depan kamar tidak apa-apa. Ya koper-koper. Tapi akhir dari peletakan koper insya Allah jam 7. Jam 7 semua koper-koper, jam 7 pagi Bu ya, sudah di depan kamar masing-masing. Nah, kemudian ibu-ibu sudah pakai pakaian ihram kapan? Pagi-pagi sudah pakai. Sudah cantik-cantik dah. Udah pakai bedak ya, udah pakai, kalau mau pakai maskara, tapi jangan terlalu banyak. Ya takut nanti orang kena, luka tangan orang nanti. Karena keras ya. Nah, kalau misalnya mau pakai deodoran, kenakan deodoran itu. Kenapa kok pakai deodoran? Khawatir aromanya kan kita tidak tahu. Karena bismillahi Allahu Akbar, orang lain bismillah Allah astagfirullahaladzim. Ya. Seperti itu, maka pakai deodoran. Nah, terus Ustaz, tangan kami ini kering. Pakai body lotion. Pakai body lotion. Kemudian Ustaz takut panas Ustaz, pakai sunblock. Ustaz bibir pecah-pecah, pakai lip balm. Pokoknya kenakan semuanya. Ya, kenakan semuanya. Kemudian bapak-bapak pakai kain ihram. Nah, ketika pakai kain ihram, pastikan yang kita kenakan itu 2 helai saja. Satu di atas, satu di bawah. Pakaian yang lain kita lepas. Nah, ini kita belum masuk ke larangan-larangannya. Yang penting kita lepas saja dulu. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pakai kan nggak selesa Ustadz? Nah, begitulah berat. Berat nggak Pak? Berat. Tapi pahalanya insya Allah dihapus dosa-dosa kita. Nah, insya Allah Pak ya. Baik. Ihram. Bapak Ibu ya sudah dalam keadaan berihram, makan siang insya Allah sebelum kita sholat zuhur. Mudah-mudahan jam 11 restoran sudah buka.
Ya kalau kita bisa makan jam setengah 12, alhamdulillah. Kalau kita bisa makan jam 12 juga, alhamdulillah. Dan kita usahakan untuk besok pagi atau besok keberangkatan kita usahakan sebelum zuhur. Usahakan sebelum zuhur. Artinya kita zuhurnya di Bir Ali. Kalau memungkinkan, ini kan baru teknisnya saja. Nah, kalau memungkinkan kita zuhurnya di Bir Ali, maka kita di Bir Ali. Kalaupun tidak, ya kita zuhurnya di sini. Makan tetap zuhurnya di sana. Insya Allah mudah-mudahan informasi akan kita berikan dan juga kita tulis di grup dan dikirim dalam grup. Bapak Ibu bisa langsung ke grup, lihat apa saja yang harus kita persiapkan dan kapan kita akan berangkat, kapan kita harus siap-siap. Gitu Bu ya, bisa dipahami ya? Baik. Ketika kita sudah sampai ke Bir Ali nanti, Ibu-ibu, ya bergantung dengan apakah sudah sholat asar atau belum. Ya, kalau misalnya belum sholat asar di sana, maka kita sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ihram. Tapi kalau kita sampai ke sana setelah asar, maka sholat tahiyatul masjid saja, tidak sholat sunnah ihram. Jadi sholat sunnah ihram itu kondisional, bukan sholat ihramnya di sini. Kapan sholat sunnahnya? Ketika kita berada di mikot. Di mikotnya di mana, Bu? Mikotnya di Bir Ali. Ya, mikot untuk ahlul Madinah yaitu di Bir Ali, area ataupun daerah Zulhulaifah. Daerah Zulhulaifah di Masjid Bir Ali. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ibu-ibu, kita mikot nih. Ya, kita di mikot. Kemudian kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Dan niat nih, jatuhlah niat itu, maka mulailah larangan-larangan itu berlaku. Ustadz, gimana kalau misalnya kita niatnya di sini belum berlaku niat itu, baru ancang-ancang berarti. Usahakan ya kita niatnya di mana? Di Bir Ali. Karena apa? Karena kandungan ihram itu mengenakan pakaian ihram di mikot beserta niat. Jadi niatnya di mana? Di mikot, bukan niatnya di hotel. Jadi kalau misalnya kita niatnya di hotel, maka kita harus ulangi lagi ketika kita berada di mikot di Bir Ali. Dan insya Allah niatnya nanti akan kami pandu, akan kami bimbing, ibu-ibu ikutin, ustadznya akan bacakan. Nah, begitu Bu ya? Saya bisa dipahami. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka berlakulah larangan-larangan itu. Berlakulah larangan-larangan ihram. Nah, kita klasifikasi dulu nih larangan ihram. Larangan ihram itu, ibu-ibu, yang pertama tidak boleh laki-laki nih menutup kepala pakai songkok, ya, pakai topi, ataupun yang berkaitan di sini pakai sorban, pakai penutup yang lainnya, dan juga mengenakan pakaian biasa. Pakaian biasa itu rata-rata berjahit. Kaos dalam, celana dalam, kain, nah itu tidak boleh kita kenakan. Ingat Pak ya, dari awal pertama sekali kita niat sampai kita tahallul, yang itu masih menjadi larangan. Apa itu? Menutup kepala dan juga memakai pakaian biasa, yaitu berjahit. Jadi kalau misal nanti kita lepas ihram pakai kain, berarti kita sudah menyalahi, sudah melanggar. Kalau kita lepas ihram pakai celana pendek, berarti kita sudah menyalahi. Lepas ihram pakai baju kaos, itu sudah menyalahi. Ingat tuh, Bapak-bapak, nanti ketika kita dalam keadaan berihram sampai di Mekah, jangan lepas dua helai ini. Kebiasaan kita mungkin di Indonesia pakai celana pendek, kamar mandi, ataupun pakai kain ke kamar mandi. Kita lepas kain ihram kita pakai kain, ke kamar mandi. Padahal masih dalam keadaan berihram. Kapan ihram itu lepas? Ketika sudah tahallul. Setelah tahallul baru boleh. Khususnya bapak-bapak, tahallul itu di akhir setelah kita melewati rukun-rukun yang lainnya. Maka semua yang kita kenakan, khususnya bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tidak boleh lepas itu pakaiannya. Kecuali mungkin ada hal-hal yang mengharuskan kita melepasnya, seperti buang hajat, ya Pak, itu satu keharusan. Kenapa? Dikhawatirkan mungkin terpecik ya air kencing atau terpecik najis dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat bapak-bapak, jangan kita lepas kain ihram dan mengenakan pakaian yang berjahit. Kalaupun kita lepas, kita masuk ke dalam kamar mandi, lepas, gantungkan. Nah, kita buang hajat, silakan. Tapi usahakan jangan dilepas. Tuh. Begitu juga dengan ibu-ibu, Bu, yang sudah ibu kenakan, kemudian mukena yang baik, mukena yang bersih, mukena yang cantik itu untuk umroh. Mukena itu yang akan kita bawa sampai tahallul itu berlaku.
atau berjalan atau kita tahallul. Mukena itu, baju itu, apa yang kita kenakan itu yang kita pakai sampai tahallul. Jangan sampai di sini kita pakai batik, pas sampai hotel ganti pakaian putih. Bu, ya Bu ya. Jadi pakaian ihramnya langsung dari ini. Dari mana Bu? Dari Madinah. Kita mengenakan pakaian ihram dari sini, bukan dari mana-mana. Dari sini. Gitu. Mas Anggit. Itu mungkin karena matahari mungkin pindah ke sana ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Baik, Ibu gitu ya. Jadi usahakan memang pakaian itu yang kita kenakan. Kalau kita kenakan manset itu yang kita pakai. Kalau kita pakai baju itu yang kita pakai. Ya, kalau kita mengenakan rok itu yang kita pakai. Kalau kita mengenakan celana celana yang ketat itu? Legging itu yang kita kenakan. Ya, kalau pakai ganti nggak boleh, kalau lepas boleh, gitu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan apa yang kita kenakan itu yang kita pakai menyelesaikan ibadah umroh di tanah suci Makkah. Bisa dipahami, Bu? Jelas tidak ini? Jelas ya? Baik. Kemudian larangan kedua untuk ibu-ibu. Apa larangan kedua? Larangan kedua yaitu khusus ibu-ibu, tidak boleh menutup wajah. Masker sudah tidak boleh. Ya, besok ya Bu ya. Masker, karena masker menutup sebagian wajah. Maka masker kita buka. Ya, orang-orang sini tidak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker. Kenapa? Karena satu larangan untuk perempuan tidak boleh menutup wajah dan tidak boleh menutup telapak tangan. Nah, kalau misalnya tangan kita di dalam mukena, itu lain cerita. Cerita. Jadi kalau misalnya kita tutup pakai sapu tangan atau pakai sarung tangan yang lengkap itu, maka digunting saja. Biarkan ini nampak. Kalau para ulama boleh nampak ini dan juga boleh nampak punggungnya. Kalau misalnya tertutup lagi baik dan lagi bagus. Sudah Bu ya? Nah, ini untuk laki-laki sudah, untuk perempuan sudah. Nah, sekarang ini untuk semuanya. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai kita pisahkan apa yang menjadi haknya badan. Apa yang menjadi haknya badan? Rambut kita, Bu ya. Kemudian kuku kita, bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita, itu masih haknya badan. Kulit kita, apa saja yang ada dalam yang berkaitan dengan badan kita masih haknya badan. Maka jangan kita pisahkan. Ya, misalnya kita mengkelopek-kelopek tuh, kelopek-kelopek bibir atau ada luka kita kelopek-kelopek, ya, itu tidak boleh. Atau nih, di sini nih pecah-pecah, kita kelopek-kelopek, itu nggak boleh. Kenapa? Karena masih haknya badan. Itu Bu ya. Kadang-kadang kita iseng nih. Lepas kuku. Iseng gigit. Ya. Ada nggak yang sering gigit kuku? Oh, kukunya habis karena apa? Digigit aja. Maka yang seperti itu jangan kita pisahkan. Lah terus gimana Ustaz kalau misalnya kita mau buang air kecil, kemudian buang air besar? Itu masih haknya badan atau enggak? Kalau dia bersifat kotoran maka buang. Jangan dibakte. Ya, napik dibakte kotoran di kubu. Dibuang. Ya, ditinggalkan. Ini enggak. Ketika dalam perjalanan nahan aja. Ya, mau kencing enggak jadi. Mau buang air besar enggak jadi, ditahan aja. Kenapa? Ketika manasik Ustadz sudah jelaskan, yang punya haknya badan jangan dipisahkan. Lah itu bukan haknya badan. Haknya badan itu sehat. Kalau nahan jadi sakit, maka dibuang. Jadi perjalanan udah merah aja wajahnya. Kenapa? Nahan kencing. Ada nggak seperti itu? Pernah terjadi ketika umroh. Kenapa? Karena ketika manasik dia ngantuk. Yang terdengar apa? Tidak boleh dipisahkan dengan badan yang masih haknya badan. Tidak boleh dipisah dari badan yang masih haknya badan. Dia nggak lihat itu kalau air ya besar dan air kecil, buang air besar, buang air kecil adalah kotoran dan harus dibuang. Tidak boleh dipertahankan. Dia nggak tahu itu. Taunya itu aja. Akhirnya nahan, udah merah wajahnya. Kenapa? Nahan kencing, nahan buang air besar, buang air kecil. Nah, alhamdulillah ibu-ibu ya kita pahami bahwa ya yang masih haknya badan jangan dipisahkan. Kemudian yang ke seterusnya, larangan seterusnya dari luar ke dalam. Kalau tadi dari dalam keluar, dari luar ke dalam, apa itu? Yang bersifat wangi-wangian. Apa saja yang bersifat wangi-wangian maka kita harus jauhkan. Sabun, ya, minyak wangi, deodoran yang kita pakai tadi sebelum niat
Itu ketika kita sudah niat jadi larangan. Sebelum niat itu masih jadi anjuran, sunnah-sunnah. Gitu Pak. Deodoran yang kita kenakan tadi, dia masih anjuran. Sebelum niat. Sesudah niat jadi larangan, deodoran, lip balm, kemudian body lotion, sunblock dan lain sebagainya, itu semuanya jadilah larang. Gimana kalau minyak angin? Kalau minyak angin yang nggak apa-apa, yang untuk kesehatan. Ya tidak, bukan wangi-wangian atau tidak kaitan, tidak termasuk kepada wangian. Terus apalagi tidak boleh mencela, wala rafatha wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh berkata-kata mesra, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling gondok-gondokan, harus jaga. Artinya ibadah umrah ini adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita, dia sebuah madrasah agar kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dan menjaga aurat kita, jangan sampai dilihat orang lain atau ternampak oleh orang lain. Oke Bu ya, insyaallah sudah ya. Ya seperti kita tidak boleh berhubungan suami istri, maaf ya. Di antara kita ya harus jaga antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh menyentuh, tidak boleh terbangkit hasrat, tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri pada saat kita dalam keadaan berihram, maka dendanya lebih berat. 1 ekor onta, umrohnya batal, dan dendanya harus 1 ekor onta, umrohnya batal dan harus diulang di tahun berikutnya. Kapan itu? Pada saat kita dalam keadaan ihram. Kalau sudah tahallul bebas. Ya istri-istri kita, misalnya istri ibu bapak, istri bapak, kemudian suami ibu, itu tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita gauli pada saat kita dalam keadaan berihram saja. Berapa jam? Ya mungkin kalau dari sini mungkin 12 jam saja. Setelah itu bebas. Ya, milik itu ladang bapak, silakan garap. Ya, pakaian ibu, pakaian bapak sama. Kalau dalam keadaan ihram itu menjadi larangan. Selepas itu bebas. Setelah kita bismillahi, ya Allah, ya sudah kita potong 3 kali, udah bebas. Bisa dipahami ya? Nah itu diantara larangan-larangan. Nah setelah itu apalagi ibu bapak? Yaitu tawaf. Tawaf nanti ada lagi syarat-syaratnya. Syarat tawaf itu sangat luar biasa. Ya, yang paling berat adalah itu tuh, kita tawaf. Itu berat. Di antara rukun-rukun yang ada, dari 5 rukun itu, dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, yang paling berat adalah tawafnya. Kenapa? Tawaf ada rukun-rukunnya. Tawaf ada syarat-syaratnya. Dari rukun itu ada syarat. Apa syarat tawaf ibu-ibu? Pastikan ketika kita dalam keadaan ihram, tawaf syarat yang pertama suci. Jadi kalau misalnya kita selain tawaf, batal nggak ada masalah. Mau buang air kan batal tuh. Kita wudu lagi. Tapi kalau tawaf, pada saat kita batal, harus mengulang lagi di mana kita batal. Nah, contoh kita tawaf nih. Syarat yang pertama adalah suci. Suci pakaian, suci juga badan. Yang kedua, syaratnya yaitu menutup aurat. Jadi kalau aurat kita tersingkap, maka kita harus mengulang di mana aurat kita tersingkap tadi. Berat tidak? Berat. Maka hati-hati. Rambutnya terlihat, auratnya itu, maka pastikan rambutnya ditutup. Ya, tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Pundak kita menghadap ke Ka'bah. Jangan sampai kita membelakangi Ka'bah, Pak. Ya, jangan sampai kita berdoa menghadap ke Ka'bah pada waktu tawaf. Sibuk aja berdoa menghadap ke Ka'bah, nggak boleh. Ataupun kita menjadi orang lain. Ya, tukang parkir, ayo bu, Ka'bah kita sebelah kanan mengenani Ka'bah. Itu pun tidak boleh. Membelakangi tidak boleh. Ya, kemudian menghadap Ka'bah juga tidak boleh. Apalagi membelakangi Ka'bah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di luar Ka'bah. Ini ibu-ibu pastikan ketika kita tawaf, pastikan kita tidak menyentuh Ka'bah, tidak mengusap Ka'bah dan tidak dekat dengan Ka'bah. Dikhawatirkan apa? Nanti dikhawatirkan nafsu kita ingin ingin nanti memegang Ka'bah, pada waktu itu langsung serta merta memisahkan diri dari rombongan, langsung menuju Ka'bah, kemudian megang Ka'bah. Ka'bah ada wewangiannya. Ya. Tuh. Artinya kalau wangiannya kita sudah melanggar mengenakan wangi-wangian. Nah, nanti kita lanjutkan lagi tuh. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima di dalam Masjidil Haram. Yang keempat dulu ya. Yang keempat di luar Ka'bah. Ya, yang pertama tadi. Apa yang pertama, Ibu, Bapak? Masih ingat enggak? Yang pertama adalah syarat tawaf, bukan umroh. Syarat tawaf yang pertama apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menjadikan Ka'bah di sebelah
kiri kita, di pundak sebelah kiri menghadap ke Ka'bah. Yang keempat, di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah. Jadi kalau kita megang Ka'bah, berarti kita sudah melanggar nih. Kenapa? Karena dinding Ka'bah itu masuk ke dalam Ka'bah. Di bawahnya itu ada pondasi, namanya syajarwan. Dinding itu di dalam pondasi. Artinya kalau tangan kita memegang Ka'bah, berarti kita sudah masuk ke dalam Ka'bah. Padahal syarat tawaf harus di luar Ka'bah. Artinya kita sudah melanggar. Kalau satu saja dilanggar syaratnya itu, maka tidak sah tawafnya. Kalau tawafnya tidak sah, sa'inya sah tidak? Tidak sah. Karena apa? Karena tawafnya tadi belum disempurnakan. Gitu. Ya, belum disempurnakan. Ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang keberapa lagi? Yang ke-5. Yang kelima, di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh kita tawafnya di luar masjid. Namanya tawaf masjid. Tawafnya di depan Ka'bah, ya, mengitari Ka'bah. Ingat ibu-ibu ya, tawaf itu kata yang diperuntukkan dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua tempat yang mulia. Apa itu? Digunakan untuk tawaf, digunakan untuk sa'i. Ya. Apa itu? Tawaf di Baitul Atiq. Kata-kata tawaf untuk Ka'bah. Yang kedua, ayat tawafa bihima, yaitu bolak-balik antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Artinya katanya dari kata tawaf. Jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam Al-Qur'an untuk kata tawaf ini nisbahnya kemana? Diperuntukkan ke tawaf Ka'bah dan juga Safa dan Marwah. Jangan sampai kita rendahkan kemuliaan itu dengan celetukan. Mau kemana nih? Mau tawaf kemana? Tawaf ke mall. Ada nggak seperti itu? Jamaah haji, jamaah umrah. Ada yang seperti itu. Tapi kalau dia tahu bagaimana Allah muliakan kata itu, dia tidak akan pernah mengatakan atau menggunakan kata itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan selain tawaf dan juga sa'i. Bu ya, insya Allah Bu ya. Maka madrasah ini adalah madrasah kebaikan pada kita. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Menjadi baik dan terus baik lagi. Tuh, luar biasa. Insya Allah Bu ya, tawaf Bu ya. Tawaf digunakan ya untuk tawaf dan juga untuk sa'i. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan, tidak ada kaitannya dengan sa'i dan tawaf. Contohnya misalnya mau tawaf nih di mana? Di mall. Mau tawaf nih di pinggir-pinggir nih, di kedai-kedai. Jangan. Karena apa? Karena Allah muliakan kata itu. Kemudian yang keenam, tidak berubah niat. Syarat yang keenam, tidak berubah niat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan pada saat kita tawaf, kita fokuskan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada buku doa, silakan dibaca pada saat perjalanan kita dari Madinah menuju kota Makkah. Ketika kita tawaf, fokuskan pada apa Bu? Pak, memandang Ka'bah. Fokus mandang Ka'bah. Kenapa? Ketika mata memandang Ka'bah, Allah kasih karunia, Allah kasih apa Bu? Angkat derajat, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Itu mata-mata yang memandang Ka'bah. Ada amalan-amalan yang kita lakukan hanya memandang saja, itu Allah angkat derajat kita, Allah kasih karunia, dan Allah gugurkan dosa-dosa. Apa itu bapak-bapak, ibu-ibu? Memandang Ka'bah. Maka pada waktu kita tawaf, usahakan mata ini memandang Ka'bah, senantiasa memandang Ka'bah, bukan hanya memandang buku doa. Dia khawatirkan kalau memandang buku doa, kita sibuk saja nangis, enggak taunya terpisah dengan jamaah tadi. Teman kita mana nih? Mana teman kita? Aduh, bingung nyari-nyari. Oh, enggak taunya di sebelah sana tuh. Sibuk aja yang ngejar, Pak. Itu ngejar rombongan, niatnya tawaf apa niatnya ngejar? Bu, ngejar itu, niat ngejar apa niat tawaf? Hah? Betul, niat tawaf. Orang kita ketinggalan dari jamaah. Kita nih ketinggalan jamaah nih. Waktu tawaf. Terus kita tahu jamaah kita di sana tuh. Ayo kita cepatnya, ayo cepat. Niatnya udah berubah atau enggak? Sudah berubah. Kalau niatnya berubah, berarti dia keluar dari syarat tawaf. Sah tidak tawafnya? Pada waktu itu yang dia berubah niat itu tidak sah. Maka pastikan ketika tawaf kita mandang Ka'bah, bukan mandang kiri kanan. Ini sibuk mandang yang lain. Ya, mandang, waduh, ini luar biasa nih, bening nih. Mandang nih, licin nih. Memandang lagi, hidungnya mancung nih, bulu hidung sama kumis nyambung misalnya. Jangan. Pastikan kita senantiasa mata kita ini memandang Ka'bah, Bu. Ya, mata memandang Ka'bah, Allah angkat derajat kita 20 derajat.
Mata kita memandang Ka'bah, Allah gugurkan keburukan 20 keburukan. Mata kita memandang Ka'bah, Allah kasih 20 karunia. Oh, luar biasa. Pengen mandang Ka'bah, mandang orang lain. Mandang orang lain dosa, Bu. Betul? Dosa enggak? Dosa. Tapi mandang Ka'bah, Masya Allah, pahala yang kita dapatkan. Bisa Bu paham, Bu, ya? Jadi 6 syarat ini harus dipenuhi ketika kita tawaf. Pastikan kita tawaf memenuhi 6 syarat ini. Tapi ibu-ibu, sudah ya, cukup ya? 6. Kemudian ada sunnah-sunnah. Apa sunnah nanti? Sunnahnya membuka lengan sebelah kanan, itu sunnah tawaf, Pak. Putaran pertama sampai putaran ketiga, lari kecil-kecil itu sunnahnya, ya. Kemudian apa lagi? Sunnahnya berurutan, itu sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Ketika kita tawaf, ya, senantiasa kita berdoa, berzikir, beristighfar, itu sunnah-sunnahnya. Karena inti tawaf ini 3, ibu-ibu. Yang pertama istighfar, yang kedua isi dengan doa, yang ketiga dengan zikir. Bu, ya, tawaf itu intinya 3. Yang pertama istighfar, yang kedua doa, yang ketiga zikir. Jadi kalau misalnya ustadz pembimbingnya ya suaranya tidak sampai ke telinga ibu-ibu, isi 3 itu. Ya, isi 3 itu. Pertama istighfar, yang kedua doa, yang ketiga zikir. Tapi insya Allah ya kita akan isi ya setiap putaran itu dengan doa-doa yang ada di dalam buku tadi. Bu, dalam buku kan ada itu putaran pertama dibaca apa, betul? Putaran kedua, putaran ketiga, insya Allah pembimbingnya akan membaca doa yang ada di dalam itu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Ya, Ustadz kan kok nggak baca dalam buku? Insya Allah kita baca. Putaran yang pertama, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafaan bi ahdika, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan? Kemudian putaran yang kedua, ya, kita baca doa lagi, Allahumma inna hadzal baita baituk wal harama haramuk wal abda abduk, ya. Wa ana abduka wa ibnu abdika. Ya, wa hadza, ya. Kita doa tuh. Maqamul a'idzi bika minan nar. Faharim luhumana wa basyaratana 'alan nar. Ini doa-doa di putaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita minta ampun pada Allah. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa su'il manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Itu putaran yang ketiga. Putaran yang keempat, minta ya apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al umratana hadhi umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Tuh. Ini doa putaran yang keempat. Putaran yang kelima, minta ya pada Rasulullah kita dapat haud, minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh kita baca, Allahumma adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka wala baqiya illa wajhuka wasqini min hayti nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'ata la azma'u ba'da abada. Itu putaran kelima. Putaran yang keenam kita baca Allahumma innalaka alayya hukukun katsira. Allahumma inni ya laka alayya hukukun katsira. Allahumma in kana, itu doa-doa itu. Ya, putaran keberapa? Putaran yang keenam itu. Kemudian putaran ketujuh kita minta kesempurnaan iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa taubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiba katsiran mubaraka. Itu semuanya doa-doa yang dibaca dari putaran pertama sampai putaran yang ketujuh. Setiap putaran punya ciri khas doa masing-masing, sehingga ibu-ibu ya kita membaca doa-doa itu di putaran yang keberapa kita berada, dan insya Allah ya kita baca. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, insya Allah doa-doa itu akan dibaca oleh pembimbingnya, dan pastikan ibu-ibu senantiasa mengisi tawaf itu dengan apa? Dengan istighfar, dengan doa, dan juga dengan zikir. Setelah itu ibu bapak ada sunnah-sunnah setelah tawaf. Apa itu sunnah-sunnah setelah tawaf? Lengan sebelah kanan kita tutup, kemudian kita menuju ke multazam berdoa. Jadi berdoa itu bapak-bapak jangan sampai lengan sebelah kanan kita masih terbuka, makruh. Ya, tutup lengan sebelah kanan, berdoa menghadap Ka'bah. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan salat 2 rakaat, salat di belakang makam Ibrahim. Yang kita baca itu rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan juga
Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu baru kita minum air zam-zam. Sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, sholat di Hijr Ismail. Sunnah yang kelima, mencium Hajar Aswad. Dua ini tidak kita kerjakan pada saat kita umrah. Nanti ada waktu khusus, insya Allah ibu-ibu, di hari berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu akan kita ajak untuk apa? Untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Sholat di dalam Hijr Ismail sama halnya kita sholat di dalam Ka'bah, yaitu sholat mutlak. Oh, pengen gak Bu? Pengen. Kalau pengen, usahakan niatnya dulu umrah. Ya, umrah yang kita kerjakan ini adalah umrah wajib. Umrah wajib. Miring itu, miring dia. Nah, gitu Bu, umrah wajib. Baik, ibu-ibu bapak-bapak dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sa'i. Nah, sa'i itu ada syarat 3, ibu-ibu, syarat sa'i. Yang pertama, syarat sa'i adalah menyempurnakan tawaf umrah secara sempurna 7 putaran. Jadi kalau mau sa'i harus 7 putaran dulu. Oh, harus 7 putaran dulu. Kalau 6 putaran belum boleh. Nah, terus kenapa kok bisa kita sudah 7 tapi belum sempurna? Boleh jadi dia batal. Maka kalau batal pada waktu kita tawaf, di mana kita batal nih? Kita putaran yang ke-6 nih, Bu. Ya. Kita putaran ke-6. Enggak taunya kita buang angin. Batal tuh. Nah, kita tahu tuh di putaran keberapa kita batal. Nanti kita keluar, minta sama guide-nya, diantar wudu, kemudian balik lagi melanjutkan di mana kita batal tadi. Tapi kita lupa nih, kita putaran berapa ya? Atau di mana kita batal? Udah, mulai dari Hajar Aswad di putaran yang ke-6. Jadi tidak harus memulainya dari satu lagi. Ya, tidak harus mulainya satu lagi. Karena apa? Karena tawaf itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Selesai itu. Ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Kemudian tambah lagi dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad berarti nomor 2. 2 kali. Jadi kalau 1 kali sudah kita kerjakan berarti sudah sempurna 1. Kemudian dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad sempurna 2. Begitu Pak Bu. Jadi kalau misalnya kita mau sa'i, maka harus sempurnakan dulu 7 putaran tawaf umroh secara sempurna. Kemudian syarat yang kedua, dimulai dari Sofa ya ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa itu dimulai sa'i itu dari Sofa. Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa. Kemudian syarat yang ketiga adalah 7 perjalanan secara sempurna. Kalau tawaf 7 putaran, kalau sa'i 7 perjalanan. Ibu-ibu bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 7 perjalanan di mana selesainya? Di Marwah. Di Marwah kita selesai, kita doa, kemudian baru kita tahallul. Khusus ibu-ibu nih, tahallul cukup 3 helai rambut saja sebagai syarat. Bapak-bapak pastikan ketika kita tahallul syaratnya dulu dipotong, tapi jangan lupa dibotak. Kenapa Rasulullah SAW berdoa bagi orang-orang yang membotak atau mencukur habis rambutnya, Allahumma ghfir lil muhalliqin, Allahumma ghfir lil muhalliqin, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ya ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Sampai 3 kali Rasulullah mendoakan itu. Pengen gak didoakan Rasulullah 3 kali? Kalau pengen, habiskan rambutnya. Kemudian Allahumma ghfir lil muqassirin, ya Allah ampunkan dosa-dosa bagi orang-orang yang bercukur rambutnya biasa. 1 berbanding 3, kita yang memilih mau yang 3, mau yang 1. Tentu kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah 3 kali berbanding 1. Kita ambil doa yang Rasulullah SAW. Nah, sedangkan ibu-ibu gimana? Ketika selesai sa'i, jangan sampai langsung buka. Wow, Allah, dibuka jilbabnya, nampak warna merah, pirang dan lain sebagainya itu. Wow, hati-hati Bu ya, karena umrohnya belum selesai. Auratnya jangan terlihat, jaga auratnya. Maka yang paling efisien untuk tahallul, ambil rambut sedikit di sini, potong. Siapa yang potong? Suaminya. Kalau enggak dengan suami, dengan ustazahnya atau dengan pembimbing yang perempuan. Nanti bapak-bapak, insya Allah kita potong. Jadi ustaz yang potong rambutnya. Nanti punya istri, potong rambutnya. Rambut istri, ambil sedikit saja 3 cukup sebagai syarat doang. Kalau bapak, kapan kita mau botak? Insya Allah nanti dekat hotel kita ada nanti tempat kita botak. Kalau mau mencukur, ketika kita di Sya'i atau di Mas'a, hanya sekedar syaratnya saja. Itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa dipahami? Nah, selesailah kita menunaikan ibadah umroh, maka selesai pula larangan-larangan tadi. Setelah halal larangan-larangan tadi, kita datangi istri kita, kita peluk, kita bermaaf-maafan, kita luahkan kegembiraan, silakan. Datangi istri, datangin pasangannya, ya luahkan kegembiraan itu.
Karena apa? Karena Allah berikan kesehatan pada kita untuk dapat menyempurnakan ibadah umroh. Nah, selesai itu Bu, selesai pula umroh kita. Ustaz, berat nggak umroh itu? Berat. Karena berat itulah pahalanya juga besar. Dihapusnya dosa-dosa kita, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa, kesalahan dan khilaf-khilaf kita. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah umroh, salah satu indikasinya orang lain memandang kita indah. Orang senang sama kita, orang demen sama kita, Pak. Ya, enggak tadi enak jadi enak. Jangan sampai enak mandang lama-lama enak. Waduh, jangan sampai. Ya. Ya, mau keluarnya udah sakit nih, kenapa? Mandang wajahmu. Wah, jangan sampai. Ya. Jadi indikasi salah satu di antara doa kita diijabah oleh Allah dan juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tuh orang lain mandang kita senang. Ya, senang. Sama kita mandang anak kecil. Dia berbuat salah pun kita biasa-biasa saja, senang. Ya, pergerakannya mereka juga senang kita. Namun juga anak kecil karena belum punya dosa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas perjalanan umroh kita dan apa saja yang kita kerjakan pada saat kita menunaikan ibadah umroh. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan Bu Soleka. Ya. Kalau saya kan bisa jalan. Ya. Kalau kita pengen dorong gimana itu? Nah, Tayyib, yang berhalangan untuk berjalan ataupun berjalan kaki, maka kita bisa minta orang lain. Ada jasa orang lain yang mendorong. Dari hotel ke hotel lagi, itu lebih ahsan, lebih baik. Ya, kenapa? Kalau kita tidak mampu, yang tahu kekuatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita kan kita sendiri tuh. Ya, perjalanan panjang ataupun pendek kan kita yang tahu. Sehat enggaknya badan kita kan kita yang tahu. Nah, kalau misalnya mau minta didorong, maka nanti kita persiapkan orang yang akan dorong di Mekah nanti. Nah, untuk maharnya siapkan 400 real. Lebih kurang 1.600.000. Ya. Itu apa resep? Semuanya. Dari hotel nanti dia bawa ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, dibimbing dengan bacaan-bacaannya, kemudian dikembalikan lagi ke hotel. Jadi ibu yang tadi didorong, dia lebih duluan dari kita dan bisa istirahat langsung. Jangan sampai nanti kuncinya biar dipegang agar bisa masuk ke kamar dan langsung istirahat. Kita masih di Masjidil Haram tuh, Pak. Kenapa? Minimal umroh itu kita 3 jam. Kalau mereka mungkin 2 jam udah selesai. Nah, begitu. Ambil mudahnya saja. Boleh. Yang tidak mampu, ya, boleh. Nah, itu tadi siapkan saja. Insya Allah nanti kita akan bantu carikan yang dorong, yang biasa bantu kita dorong. Insya Allah 1.600.000. Ya, Thayyib. Yang lain silakan. Kecil, ya, betul. Sampo, sabuk tidak apa-apa. Yang berkaitan dengan aksesoris itu tidak ada masalah. Seperti shawl, laki-laki boleh, karena dia aksesoris. Seperti tas ini kan ada jahitannya, boleh kita kenakan. Laki-laki harus bawa ini ya, ya, shawl, jam tangan, cincin ya, kemudian sendal, itu semuanya aksesoris, boleh kita kenakan. Kacamata itu aksesoris, Pak, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita bawa tas, jangan sampai tasnya ini ditinggal, kita bawa. Banyak kegunaan tas ini, bisa untuk botol aqua, nanti kita isi zam-zam, kita bawa tawaf, air zam-zamnya jadi air zam-zam tawaf, didoakan oleh banyak orang, jauh lebih berkah lagi. Karena memang zam-zam itu memang air berkah, didoakan beribu-ribu orang, tambah berkah, bisa jadi obat. Ya, bisa untuk kita minum lagi, bisa untuk nanti kita bawa ke Indonesia. Nah, itu mulai ibu-ibu silakan boleh ngambil persiapan bawa ke Indonesia itu. Kalau di sini kan kita konsumsi terus kan. Nah, nanti di sana kita bawa tawaf, kemudian kita bawa ke Indonesia. Insya Allah tambah berkah, gitu. Jangan. Itu. Nah, untuk ibu-ibu yang karena di sini memang kita adalah satu di antara orang-orang yang terpilih menjadi tamu-tamunya Allah. Di sini kita jadi tamunya Rasulullah. Pada saat kita berada di mana? Berada di tanah suci Makkah, kita menjadi tamu-tamunya Allah. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau misalnya kita menghadiahkan untuk orang yang sudah meninggal disebut dengan badal umrah? Boleh. Silakan ibu-ibu yang ingin menghadiahkan pahala, karena memang di Mekah itu ibu-ibu kita berburu pahala di kota Makkah. Karena apa? Karena pahala di kota Makkah dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibanding dengan yang lain. Kalau di sini alhamdulillah ya, untuk
syarat-syaratnya dulu. Kalau maharnya nanti kita jelaskan. Syarat-syarat orang yang boleh dibadalkan itu, yang pertama dia sudah meninggal dunia. Baik itu dia niat ataupun tidak. Kalau niat berarti kita mengerjakan atau melaksanakan wasiatnya. Karena dia niat tadi, apalagi dia ucapkan. Yang kedua, dia masih hidup tapi dia punya penyakit menahun. Penyakit menahun ini apa? Tidak kunjung sembuh, Pak. Ya, kayak orang stroke itu kan nggak mungkin mereka bisa menunaikan ibadah umroh. Itu boleh kita badalkan. Yang ketiga, dia sudah tua renta, jalan aja susah, gitu. Kalau dia mau berangkat pun menyusahkan dirinya dan juga orang lain. Jadi 3 orang ini bisa kita badalkan. Kemudian yang badalkan apa? Orang yang sudah pernah menunaikan ibadah umrah sebelumnya. Nah, terus gimana untuk maharnya? Persiapkan maharnya 400 real. Bagi ibu-ibu yang mau ya menggunakan sebagian dari hartanya agar harta itu berkah dan dihadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, salah satu adalah ibadah umrah, maka siapkan 400 real sebagai apa? Sebagai maharnya ya. Uang Indonesia 1.600.000, lebih kurang seperti itu. Kenapa kita menggunakan atau mengeluarkan harta? Mudah-mudahan harta kita yang kita keluarkan itu berkah. Kalau kita sendiri yang mengerjakan, kita sedekah dengan tenaga kita. Kalau kita ingin dua-dua berkah, harta dan tenaga, kita dengan harta dan juga dengan tenaga. Untuk siapa? Untuk orang yang kita cinta. Yang selama ini mungkin dari awal kita berangkat sampai kita mau ke Mekah ini, kita ingat dengan yang orang yang hidup saja nih. Bu, ya Bu, pergi kosong tangannya, pulang 2 tentengan ya. Yang kita ingat orang yang mati atau yang hidup nih? Orang yang hidup. Beli kurma, mampir di toko kurma, beli kurma. Mampir di pasar kurma, beli kurma. Mampir di kebun kurma, beli kurma. Itu oleh-oleh untuk orang yang mati, untuk orang yang hidup. Untuk yang hidup. Lah sekarang ini, apa kita nih hidup? Ya kita ingat dengan orang yang hidup saja. Orang yang mati itu sahamnya mereka tuh banyak. Orang tua kita ya, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa kepada kita hadiahkan belum? Ya minimal kita hadiahkan apa yang bisa kita hadiahkan? Al-Quran itu. Itu kan terus berkesinambungan. Yang kita ingat orang-orang yang hidup aja ini. Ya. Maka ibu-ibu silakan ya, mumpung kita berada di tempat yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali lipat, yang mau mengibadahkan silahkan. Ya karena kita menggunakan jasa orang lain, ya artinya sediakan 400 real. Nanti ya nama itu kita catat, kemudian kita doakan. Sebelum mengerjakan kita kirimkan pahala Fatihah pada yang bersangkutan. Nah, syarat yang selanjutnya 1 kali niat 1 nama. Kalau disebutkan 3 nama, nama yang pertama itu yang sah. Sedangkan nama-nama yang kedua, ketiga tidak sah. Kenapa? Badal umrah itu dikerjakan bagi 1 nama. Tidak boleh 2 nama, 3 nama. Kalau mau 1 nama lagi harus ngambil mikot lagi. Jadi umrah itu dia mikot, niat, ihram, tawaf, sa'i dan juga tahallul, baru selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang tadi yang mau silahkan nanti serahkan namanya, kita doakan bareng-bareng dan insyaallah dikerjakan dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya lagi, maaf. Silakan. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, ayun taken, nggih katuran. Kapal Quran, Nggih. Nggih. Boten apa-apa. Ya, dapat pahalanya insyaallah nyampe. Ya, kalau nggak percaya silakan nanti mati dulu, kita kirim pahalanya, kasih tahu. Akan gitu Bu, kadang-kadang kan ada orang-orang itu, oh pahalanya nggak nyampe, suruh mati dulu, ya nanti kita kirim, kalau nyampe kasih tahu. Ya, emang kayak kita ngirim SMS, deleperet gitu, nyampe enggak. Artinya kita kan nggak kenal orang-orang yang sudah meninggal itu, tapi kita sholatkan, kita doakan, kan gitu, artinya nyampe. Ya, apa yang kita hadiahkan untuk mereka, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu hadis yang sangat familiar, bahwa ketika kita kirimkan doa kepada orang tua kita, ya di dalam kubur itu merasakan. Ketika doa itu nyampe, si mayit bilang, ya Allah, kenapa kok yang kemarin gelap gulita sekarang terang? Ya Allah, kemarin menghimpit sekarang lapang. Ya Allah, kemarin busuk sekarang harum semerbak. Allah katakan kepada si mayit, anakmu mengirimkan doa untukmu.
Sedemikian dahsyat doa itu ibu bapak, apalagi pahala yang kita berikan dan kita hadiahkan kepada mereka. Uang bisa dicari, tapi pahala ketika kita berada sini belum tentu datang dua kali. Maka ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu, pergunakan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kita, bagi kehidupan kita dan harta benda kita. Ya, kalau harta nggak dibawa mati, tapi dipergunakan untuk mati itu bagus. Ya, harta itu tidak dibawa mati, Bu. Harta itu dibawa mati ketika kita titipkan, baru dia dibawa mati. Titipkan ke masjid, kasih panti jompo, sedekah, wakaf, hibah, itu tuh dia akan mendapat apa? Mendapat tempat, ruang tempat nanti bersama orang yang mewakafkan, orang yang menginfakkan. Maka ketika kita punya harta berlebih, ya inilah tempat yang paling baik untuk apa? Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini payung Masjid Nabawi kian berkembang. Ya, kita abadikan dulu. Mas Sigit. Ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, barakah. Barokah ini bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menikmati, melihat dengan dekat payung-payung raksasa yang ada di sini ya tertutup. Kalau tadi pagi kita melihat terkembang atau terbuka, sekarang tertutup. Masya Allah, luar biasa ya. Selesai pengajian, selesai pula payung terkembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Barokah. Bentar ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini suasana payung-payung di Masjid Nabawi mulai tertutup. Oh, yang sebelah sini belum tertutup, Bu. Baru sebelah sini saya yang udah tertutup. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sempat ada pesawat di atas ya langit Masjid Nabawi. Masya Allah, barakah, barakah. Inilah suasana ketika payung-payung raksasa di Masjid Nabawi tertutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Masya Allah. Tayyibullah dan Rahman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, dengan tertutupnya payung terhenti pula pengajian kita ya. Ini luar biasa. Kita dapat menikmati ketika kita di sini menikmatinya bareng-bareng. Kalau kemarin-kemarin mungkin sekeluarga lihat, ini alhamdulillah kita nikmati bareng-bareng. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah jelaskan persiapan dan juga rangkaian ibadah umrah kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala umrah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapat kemudahan-kemudahan dalam meraih kemuliaan ibadah. Pastikan ketika nanti kita ibadah umrah, kita siap mental, spiritual, pikiran, kesehatan sehingga ibadah umrah kita lancar. Tentunya tidak meninggalkan doa. An-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Doa itu senjata kita, maka kita merencanakan, masalah hasil itu Allah yang takdirkan. Yang penting kita berdoa dan usaha, karena hidup adalah usaha, ikhtiarnya bisa dengan usaha, bisa dengan doa, bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bisa dengan berbuat baik, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar yang baik akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, mungkin masih ada yang mau bertanya, silahkan sebelum kita akan tutup ya pengajian kita. Teknis perjalanan menuju ke kota Makkah, yaitu manasik, mengulang kaji manasik umrah, sehingga kita semuanya
mengingat kembali atau merevise back kembali apa yang pernah kita dapatkan ketika kita berada di tanah air. Ustaz, tanya. Nggih, katuran. Saya bikin apa taken pepet doain bukan Ustaz jangan. Nggih. Katuran. Nanti tulis namanya, nanti kita doakan. Bulan-bulan. Nggih, nggih. Kalau orang yang badannya siapa? Ya. Untuk mengerjakan badal bergantung Bapak mau dikerjakan oleh orang lain atau ustadznya yang membimbing yang mengerjakan. Kalau mengerjakan ustadz yang membimbing mengerjakan, ustadznya nanti yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya obrolannya minta ustadz yang mengerjakan. Boleh seperti itu. Jadi Bapak tenang ya, yang dikeluarkan juga berkah. Baik, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memberikan data aja kan gitu Ya. Dari sini aja, di sini kita akan tulis agar apa? Yang duluan dia yang dikerjakan duluan. Kalau data-datanya nanti urutan dan tidak bijak kalau dia duluan, nggak taunya dikerjakan yang belakangan begitu. Maka nama yang diserahkan pertama, insya Allah kita akan kerjakan juga di urutan yang pertama, begitu. Ya. Oke, niatnya kita mengeluarkan harta itu agar harta itu berkah. Artinya bukan karena kita beli dapat, bukan. Kalau kita beli dapat itu transaksi perdagangan, tapi ini kita minta pahala, di mana pahala itu disampaikan ke orang yang kita niatkan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membadalkan orang yang kita cintai, maka niatkan kita mengeluarkan harta benda itu, niatnya memang mensedekahkan sebagian harta kita, sehingga kita tidak ada rasa hati itu mengeluarkan 1,5 juta, mengeluarkan 2 juta nggak berat. Karena apa? Karena tadi kita mengeluarkan untuk apa? Untuk membersihkan harta kita, bersedekah kepada orang lain, dan itu akan kembali kepada kita. Gitu Bu ya. Maka anjuran kami dengan ibu-ibu semuanya, niat di mana kita letakkan. Niatnya dalam hati, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang tadi silahkan ditulis saja. Ya, baik, kita tutup dulu ibu-ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Kita tutup dulu. Ya, kita tulis sekarang. Ya, itu saja, terima kasih. Kita tutup pengajian sore kita. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pengajian di bawah payung-payung raksasa Masjidil Haram Nabawi, dan juga kita bisa menikmati suasana bagaimana payung-payung itu terbuka dan tertutup. Ya, bareng-bareng nikmatinya, bukan sendiri Pak, bareng-bareng. Artinya kita mentransfer kebahagiaan itu luar biasa. Kalau kita bisa mentransfer kebahagiaan dengan teman-teman kita ini, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan bisa mentransfer kebahagiaan pada orang-orang Indonesia sebagai jembatan mereka berangkat ke tanah suci, merasakan apa yang kita rasa, insya Allah. Amin. Amin ya rabbil alamin. Itu saja, kalau ada kata-kata yang salah minta maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Laqad yurja li jarhi sayfu bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, jika lisan lukai hati kemana obat untuk dicari. Minta maaf bila ada kebaikan semata-mata datangnya dari Allah, dan kalau misalnya ada salah dari Al-Fakir, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat pelan-pelan aja. Allahumma sholli, matikan. Allah sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور